Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas refleksi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kekinian. Yang lalu kita sudah bahas dan diskusikan terkait dengan ke-8 materi. Yang pertama adalah identitas nasional, yang kedua adalah negara dan konstitusi, yang ketiga adalah hubungan negara dan warga negara, yang keempat adalah demokrasi Indonesia, yang kelima adalah negara hukum dan hak asasi manusia, yang keenam adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang ketujuh adalah ketahanan nasional Indonesia, dan yang kedelapan adalah integrasi nasional. Pada pertemuan hari ini kita akan coba mengkaji masalah-masalah yang bertentangan dengan nilai-nilai terkhusus ke-8 materi kita dalam kehidupan dan dalam lingkungan sekitar. Yang pertama itu adalah identitas nasional. Kita akan mengurai satu persatu masalah-masalah yang kemungkinan bisa muncul di sekitaran kita, kemudian analisis kira-kira apa penyebabnya, kemudian analisis kira-kira rencana-rencana solusi untuk memperbaiki setiap nilai-nilai yang ada, dan termasuk contoh-contoh upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, masalah identitas nasional yang bisa muncul termasuk krisis identitas. Kemudian yang kedua, lunturnya nilai-nilai budaya dan nasionalisme. Dan yang ketiga adalah dampak globalisasi. Kemudian analisis penyebabnya seperti globalisasi, pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kesadaran masyarakat, dan ketidakstabilan sosial dan politik. Kemudian solusi untuk perbaikan identitas nasional seperti meningkatkan pendidikan karakter, mengembangkan rasa cinta dan budaya dan nilai-nilai nasional, menerapkan nilai-nilai Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, mengembangkan sikap nasionalisme, ataupun menumbuhkan gotong royong. Sebagai contoh, upaya yang dapat dilakukan seperti mengadakan kegiatan seni budaya, meningkatkan kurikulum pendidikan, mengadakan lomba-lomba bertema kebangsaan, mendorong penggunaan bahasa Indonesia, dan membangun kesadaran masyarakat. Jadi itulah kira-kira masalah terkait identitas nasional, penyebabnya, rencana solusi, dan contoh-contoh upaya yang dapat dilakukan. Kemudian terkait negara dan konstitusi, masalah-masalah yang bisa dihadapi lingkungan sekitar seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, konflik of interest, konflik kepentingan, kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, penafsiran konstitusi yang rentan, dan pembangkangan terhadap konstitusi. Kemudian
Penyebab masalah kemungkinan ketidakmampuan lembaga negara, sistem politik yang tidak demokratis, kondisi ekonomi yang tidak merata, polarisasi politik, kurangnya edukasi dan sosialisasi. Adapun rencana-rencana solusi yang dapat kita lakukan seperti reformasi hukum dan peradilan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan lembaga negara, penanganan konflik kepentingan, pencegahan polarisasi politik, ataupun penguatan konstitusionalisme. Berikutnya, hubungan negara dan warga negara. Masalah-masalah yang dapat dihadapi seperti korupsi, intoleransi dan radikalisme, kesenjangan sosial, ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan hilangnya kewarganegaraan. Penyebabnya itu bisa jadi penegakan hukum yang tidak adil, termasuk juga kurangnya partisipasi masyarakat, ketidakadilan ekonomi, kekurangan layanan publik, ataupun kurangnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Adapun rencana-rencana solusi yang dapat dilakukan seperti penegakan hukum yang adil dan transparan, peningkatan partisipasi masyarakat, kebijakan inklusif dan berkeadilan, penyediaan layanan publik yang layak, perlindungan hak asasi manusia, pendidikan dan sosialisasi, ataupun penguatan lembaga negara. Kemudian yang keempat, masalah-masalah demokrasi di Indonesia seperti korupsi, polarisasi sosial, disinformasi, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, pembatasan kebebasan, tingginya biaya politik, ataupun kurangnya literasi politik. Adapun penyebab masalah demokrasi di Indonesia seperti korupsi itu sendiri, ketiadaan pemimpin yang jujur, ketidakadilan, radikalisme, polarisasi sosial, disinformasi, dan ketergantungan pada teknologi luar. Ada beberapa rencana-rencana solusi yang dapat dilakukan seperti peningkatan literasi politik, pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan keadilan, peningkatan kebebasan berekspresi, pengawasan terhadap biaya politik, pengembangan teknologi domestik, ataupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut terkait negara, hukum, dan hak asasi manusia. Adapun masalah-masalah yang dapat kita temui seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan hukum, impunitas, ataupun kurangnya pendidikan HAM. Penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum, diskriminasi, kurangnya pendidikan HAM, kurangnya pelayanan publik yang berkualitas. Adapun rencana solusi yang dapat dilakukan seperti penegakan hukum yang adil dan tegas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan masyarakat, penyebarluasan pendidikan HAM, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, ataupun melakukan perubahan secara sistematis. Terkait wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, masalah-masalah yang kemungkinan bisa dihadapi seperti kesatuan dan keutuhan wilayah, kurangnya pemahaman dan implementasi wawasan Nusantara, kemudian ketimpangan ekonomi dan sosial, isu-isu perbatasan, kurangnya kesadaran nasional. Penyebabnya bisa jadi ketimpangan ekonomi dan sosial, ataupun kurangnya pendidikan dan sosialisasi,
seperti isu-isu perbatasan, juga kurangnya kesadaran nasional ataupun perkembangan teknologi informasi. Sebagai upaya langkah solusi yang dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan terkait wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, sosialisasi, penguatan kesadaran nasional, pembangunan yang merata, kerjasama antar sektor, penguatan peran media, ataupun penanganan sengketa perbatasan. Kemudian ketahanan nasional Indonesia, masalah dan ancaman ketahanan nasional Indonesia seperti ketidakmerataan pembangunan, konflik SARA, ancaman ekonomi, ancaman sosial, ancaman militer, ancaman lingkungan, kurangnya kesadaran nasional. Penyebabnya boleh jadi dari keberagaman, geografi yang kompleks, etnosentrisme, eksistensi separatisme dan kedaerahan, pembangunan yang tidak merata, ataupun globalisasi. Rencana solusinya seperti pembangunan yang merata dan berkelanjutan, penguatan pendidikan nasional, penyelesaian konflik SARA, peningkatan kesadaran bela negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, ataupun peningkatan kerjasama internasional. Yang terakhir, integrasi nasional. Masalah dan tantangan integrasi nasional seperti keberagaman, ketimpangan sosial dan ekonomi, ancaman ideologi, pengaruh media digital, perbedaan kepentingan, tindakan diskriminatif, penegakan hukum yang tidak adil, ataupun pembangunan yang tidak merata. Penyebabnya bisa jadi disebabkan karena rendahnya toleransi, etnosentrisme, ketidakadilan sosial, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, eksploitasi, kurangnya kesadaran nasional, ataupun pengaruh globalisasi. Adapun solusi-solusi yang dapat dilakukan termasuk pendidikan multikultural, dialog antar kelompok, keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi, penguatan hukum dan tindak tegas terhadap intoleransi, promosi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan wawasan Nusantara, gotong royong, peran media, dan penguatan kelembagaan. Demikian tadi contoh-contoh sebagai hasil refleksi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kekinian terkait identitas nasional, negara dan konstitusi, hubungan negara dan warga negara, demokrasi Indonesia, negara hukum dan hak asasi manusia, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional Indonesia, ataupun integrasi nasional. Selanjutnya silahkan untuk melakukan survei untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang kalian temukan dalam lingkungan sekitar. Identifikasi masalah sebanyak-banyaknya seperti yang sudah dibahas, dan kemudian kira-kira apa penyebabnya, dan kemudian analisis kira-kira rencana solusi yang dapat dilakukan, walaupun sederhana tetapi ada kontribusi kita dalam upaya memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti contoh, membuat konten edukatif terkait masalah-masalah dengan gaya dan performa sebagai anak muda bisa kalian aktualkan dalam proyek ini. Oke. Hasil dari identifikasi masalah kalian, analisis penyebabnya apa, dan kemudian rencana solusinya apa,
akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Saya pikir itu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.